Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ai dan Pak Redi. Apa kabarnya hari ini? Selamat Selamat pagi Pak pagi Misbah. Pak Misbah. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik. Gimana Pak Misbah Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Eh, Pada kesempatan hari ini kita bisa dipertemukan dalam acara kegiatan praktik coaching yang akan dilaksanakan oleh Bapak Redi dan coachnya adalah Ibu Ai Hikmawati. Oke, sebelum kita mulai acaranya, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Muslim, mari kita membaca Fatihah di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Semoga acara kita hari ini dapatkan kelancaran dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Untuk kegiatan kali ini seperti yang tadi saya ungkapkan, sebagai coach akan dilaksanakan oleh Bapak Redi dan sebagai coachee adalah Ibu Ai. Sebelum kita mulai, saya akan bertanya dulu kepada Pak Redi, kira-kira Ya. dari kegiatan coaching yang kemarin kita laksanakan, apakah ada kekurangan atau hal-hal yang masih kurang, yang masih dirasakan kurang, dan hari ini akan dikembangkan? Kompetensi apa yang Pak Redi akan kembangkan pada kegiatan Ya. coaching hari ini? Ya, terima kasih Pak Misbah. Mungkin untuk kompetensi inti coaching yang ingin dikembangkan sebetulnya kalau idealnya sih tiga-tiganya dapat dikembangkan dengan baik ya. Dari Oh iya, mulai kehadiran penuhnya, terus mendengarkan aktifnya, dan satu lagi yaitu apa dari satu lagi itu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Ya iya mudah-mudahan ya. saya dapat bisa lebih optimal lagi dalam mengembangkan ketiga kompetensi inti tersebut. Oke ya, Itu mungkin mudah-mudahan ya. tidak ada halangan teknis Eh, apapun ya di Amin. perjalanan kita iya kali ya. ini. Oke, di sini saya sebagai pengamat nanti pada kegiatan coaching yang Pare dilaksanakan bersama Bu Ai, saya akan mencatat apa yang saya lihat terkait dengan kompetensi yang Pak Redi akan kembangkan ya. Nanti pada akhir acara ya, nanti kita akan adakan refleksi bersama-sama. Untuk pembagian waktunya adalah Ya. 5 menit kita cakapan sebagai pendahuluan. Kemudian Pak Redi bersama Bu Ai akan melaksanakan coaching selama 20 menit dan 5 menit terakhir kita akan mengadakan refleksi gitu ya sama-sama terkait dengan Ya ya. kompetensi yang kita kembangkan pada hari ini. Apakah setuju dengan pembagian waktu yang tadi Pak Redi, Bu Ani? Sepakat Pak. Ya, setuju Oke, Pak Misbah. sepakat. Sepakat, sepakat. Alhamdulillah. Oke, supaya tidak terlalu lama untuk pembukaan, maka kita langsung aja laksanakan eh, proses coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Redi dan coachnya adalah Bu Ani Hikmawati. Oke, Ya. untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Redi sebagai coach. Silakan Pak Redi, kita Ya, mulai. terima kasih Pak Misbah atas kesempatannya. Baik ya, saya akan mulai saja melakukan praktik coaching ini ya bersama Bu Ai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh Pak. Nah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah cerah ceria Jum'ah berkah. Oh iya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semuanya kita dalam keadaan sehat
walafiat dan diberikan Amin. kebarokahan ya di hari Jumat pagi yang cerah ini. Ya, nah pada kesempatan ini katanya Bu Ai mau ada yang diobrolkan ya, mau ada ngobrol-ngobrol bersama kami. Kira-kira apa yang mau diobrolkannya? Iya Pak, ini saya kan eh, beberapa minggu yang lalu itu saya sudah melaksanakan pembelajaran berbasis Ya. proyek dengan anak-anak Hmm. saya. Saya kan guru mata pelajaran IPA ya, dan kebetulan materi yang saya ambil itu adalah tentang listrik. Nah, waktu Ya, itu saya tentang kan listrik. memberikan tugas tentang pembelajaran berbasis proyek yang terkait dengan upaya bagaimana menyikapi kelangkaan energi yang ada di muka bumi seperti itu. Nah, sudah Oh, saya seperti itu, Pak. Jadi ada beberapa permasalahan yang ingin saya bicarakan kepada Bapak oh tentang iya ya. pembelajaran berbasis proyek itu. Oh, yaitu tentang yang dibicarakannya yaitu tentang pembelajaran berbasis proyek ya. Nah, kira-kira Betul, Pak. setelah percakapan ini apa yang diharapkan, Bu Ai? Iya, Setelah percakapan kita melakukan percakapan ini apa yang diharapkan? harapan saya sih setelah kita diskusi tentang tentang apa yang menjadi permasalahan saya ini, harapannya ke depan saya bisa melaksanakan pembelajaran berbasis proyek dengan lebih baik lagi, bisa Ya. berjalan dengan efektif dan efisien gitu. Mengingat Oh ya. apa yang saya rasakan saat ini mungkin ini juga karena ada imbas dari kondisi loss learning yang dialami Hmm. anak-anak. Sehingga dalam kondisi ketika sudah dihadapkan dalam kondisi pembelajaran luring atau tatap muka seperti biasa, mereka seolah-olah seperti bangun dari tidur gitu. Ketika dikasih Oh, jadi tugas proyek seperti ini ya nampaknya mereka harus melakukan penyesuaian-penyesuaian begitu. oh, oh jadi ke depannya Bu Ai pengen lebih baik lagi dalam Betul, pembelajaran menggunakan model berbasis proyek ya. iya. Kira-kira nah menurut Bu Ai bagaimana ukuran keberhasilan berbasis proyek itu seperti apa itu? Kalau ukuran keberhasilan menggunakan model berbasis proyek itu, Iya, seperti apa ukuran keberhasilannya? ukuran ukuran, atau indikator yang mungkin, bisa saya ukur Ya, dalam hal, eee, bagaimana anak bisa menyelesaikan pembelajaran berbasis proyek ini ketika pertama, eee, anak-anak bisa menyelesaikan tugas proyeknya tepat waktu, oh, ya, kemudian sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diminta, kemudian juga dalam menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan materi yang disampaikan berbasis proyek itu, mereka bisa menyelesaikannya dengan baik. Itu oh ya, ukuran yang ingin ya. saya capai Jadi ketika ukuran, mereka bisa melaksanakan pembelajaran berbasis proyek ini dengan baik. Seperti itu, oh, Pak. oh jadi, oh jadi mungkin ukuran keberhasilannya yang pertama bisa menyelesaikan tepat waktu, terus Mhm. selanjutnya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan ya. Iya. Ya, kira-kira dalam kesempatan kali ini untuk Bu Ai telah melaksanakan kegiatan berbasis proyek kali ini, kira-kira kalau skala nilainya sekarang itu kira-kira ada di skala nilai berapa? Hmm. Kalau sekarang yang saya lihat ya dari Ya, ya. 7 kelas yang saya ampu gitu ya, rata-rata Oh, itu dalam satu apa namanya, dalam satu kelas itu yang bisa menyelesaikan eee, tugas dalam tepat waktu dan sesuai dengan harapan itu ya. rata-rata antara 4 sampai 3 kelompok dari 7 kelompok yang saya bentuk di Oh, setiap kelasnya. oh, Artinya, masih ada 3 sampai 4 kelompok yang memang belum optimal gitu, yang saya lihat, seperti itu, Pak. oh. Jadi kalau kepada skala nilai kira-kira baru mencapai nilai berapa itu? Kurang lebih sekitar 50% Pak. Oh, berarti nilainya baru 50 ya. Mhm. Baik, peluang kemungkinan untuk bisa mencapai itu kira-kira mau ke nilai berapa itu?
Saya Nanti harapannya sih diharapkan 100% ya, karena kenapa harus 100%. 100%? Karena mungkin kalau dalam hal kesempurnaan membuat prototipenya atau bentuk penugasan proyeknya, mungkin itu lebih kepada kapasitas atau kemampuan kolaborasi mereka. Tapi ketika mereka bisa menyelesaikan secara utuh dan tepat waktu, itu karena itu yang saya menjadi penilaian utama saya, itu maka kemudian saya akan berharapnya mereka bisa menyelesaikannya 100% gitu, Pak. Di semua Jadi kelas secara tepat waktu, tidak ada yang terlambat, kemudian sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kesesuaian dengan materi yang disampaikan. Seperti itu. Jadi diharapkan bisa mencapai 100% ya. Nah, Iya. untuk mencapai 100% itu kira-kira apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Nah, untuk bisa mencapai, nah Ibu sudah punya kekuatan-kekuatan seperti apa itu untuk Ya, mencapai nilai 100% itu? kekuatan yang saya miliki, saya ingin memberdayakan lebih banyak potensi anak-anak yang saya didik gitu ya. Jadi Ya. karena saya sudah membagi kelompok mereka itu dengan perbedaan kemampuan yang berbeda gitu ya, memegang prinsip pembelajaran diferensiasi, maka dalam hal ini di setiap kelompok itu ada anggota kelompok yang memang kemampuannya lebih tinggi, sedang, dan rendah. Baik dari segi akademiknya, motoriknya, maupun kinestetiknya, motorik dan auditoriknya. Jadi sudah saya bagi sedemikian rupa gitu. Meskipun sebelumnya memang dalam kelompok itu mereka diminta untuk memilih sendiri, tapi di akhir itu kemudian nanti saya akan memilah-milih kembali setelah mereka membagi kelompok sesuai dengan keinginan mereka, tapi kemudian saya akan memberikan pengertian kepada mereka bahwa dalam satu kelompok itu harus seimbang kemampuannya, baik dari segi akademik, psikomotorik maupun cara belajar mereka seperti itu. Nah, jadi dari potensi kelompok itulah yang kemudian saya ingin mereka bisa mengoptimalkan gitu ya. Mungkin selama ini saya belum bisa mengoptimalkan kekuatan itu ya. Karena dalam kerja proyek itu adalah yang kekuatan yang menjadi utama adalah kekuatan dalam berkolaborasi dan berkomunikasi dalam kelompok itu sendiri, Pak. Jadi ingin memberdayakan potensi dalam setiap kelompok supaya bisa berkolaborasi ya. Intinya Betul, seperti Pak. itu mungkin. Jadi Betul. kira-kira ada ada solusi lain bagaimana untuk meningkatkan dalam pembelajaran berbasis proyek ini selain untuk bisa memberdayakan para siswa, bisa berkolaborasi, ada lagi tidak? Oke. Tentunya saya kan mempunyai timing schedule ya Pak. Timing Ya, schedule dalam menyusun pembelajaran berbasis proyek ini. Rata-rata saya menggunakan pembelajaran berbasis proyek itu membutuhkan 2 sampai 3 pertemuan ya. Di pertemuan dari rangkaian atau sintaks dari model pembelajaran berbasis proyek ini saya betul-betul harus disiplin dengan sintaks tersebut gitu. Karena kalau tidak sesuai dengan sintaks, saya pikir itu tidak akan berhasil. Karena apa? Karena kalau yang namanya model kan sintaksnya itu harus sudah jelas. Kalau pembelajaran berbasis proyek itu kan dimulai juga dari mulai identifikasi permasalahan. Kemudian dari identifikasi permasalahan itu kemudian melaju kepada bagaimana mereka mengemas mendiskusikan upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menjadi sebuah hasil karya. Nah, kemudian nanti dari ide-ide mereka itu dirancang, lalu direncanakan jadwal pembuatannya seperti apa, lalu mereka diminta untuk melakukan kegiatannya, apakah itu bisa dilakukan di rumah bersama kelompoknya ataupun di sekolah di sela-sela di jam pelajaran kosong atau di saat mereka pulang sekolah gitu ya, seperti itu. Kemudian di akhir mereka diwajibkan untuk mempresentasikan hasil karyanya, memamerkan hasil karyanya di depan kelas seperti itu Pak. Nah selama ini kan saya tidak mungkin terlalu luas, terlalu fleksibel gitu, terlalu mungkin
terlalu longgar Oh, dalam menetapkan aturan-aturan dari sintaknya. Tapi ke depan justru saya ingin agar sintak-sintak itu bisa terrealisasi dengan baik sesuai dengan timing schedule yang sudah saya tetapkan. Rencananya seperti itu, Pak. oh, jadi salah satunya yaitu ingin sesuai dengan sintak model berbasis proyek tersebutnya. Kira-kira Betul, itu Pak. hambatannya selama ini apa? Hambatan dalam melaksanakan proses pembelajaran berbasis proyek itu. Selama ini apa saja hambatannya? Ya, hambatan mungkin lebih kepada eksternal juga ya Pak. Kebetulan kan di sekolah kami kegiatan dari selain daripada program pembelajaran intrakurikuler itu banyak juga program-program yang sering muncul di sekolah kami sehingga schedule yang sudah ditetapkan akhirnya harus harus tergerus dengan program kegiatan yang lain yang memang mengganggu pembelajaran gitu. Nah, di sini Jadi juga yang saya harus menyiapkan plan B. Artinya plan B di sini adalah bagaimana upaya saya menyikapi ketika di tengah-tengah pembelajaran proyek yang saya laksanakan ternyata ada kegiatan lain yang mengganggu pembelajaran tersebut gitu. Nah, ini yang harus saya pertimbangkan gitu plan B-nya itu ya. Jadi di mana di gitu. plan B itu Nah, diharapkan nah, bisa kira-kira menyikapi kondisinya. jadi solusinya bagaimana itu solusinya? Ketika nanti plan B tidak bisa dilaksanakan, bagaimana itu solusinya? Oke, ya plan B. Plan B dalam hal ini saya Nah, akan memanfaatkan pembelajaran daring. Jadi pembelajaran berbasis proyek ini saya combine-kan dengan blended learning. Blended learning ini adalah pembelajaran campuran antara pembelajaran tatap muka dengan daring. Nah, di bagian atau tahap-tahap dari pembelajaran itu yang tidak bisa dilaksanakan, maka akan saya laksanakan pada saat proses daring. Saya akan memanfaatkan grup WA, kemudian memanfaatkan mungkin ada Google Meeting. Sewaktu-waktu kita akan memantaunya dalam proses pemantauan atau monitoring proyeknya. Itu saya menggunakan Google Meeting untuk memastikan sampai di mana pekerjaan mereka itu sudah selesai, seperti itu. Nanti diharapkan ketika pertemuan berikutnya, nanti mereka sudah bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Kira-kira seperti itu. Karena kalau sebelumnya saya belum pernah mencoba nih blended learning itu seperti apa gitu kalau menggunakan project gitu, Pak. wah keren sekali Bu Ai itu. Jadi menggunakan pembelajaran blended learning ya itu ya. Iya. Untuk rencana, untuk yang paling dekat ini kira-kira rencananya apa Bu Ai untuk dalam melaksanakan pembelajaran berbasis proyek ini? Nah, Rencana terdekatnya apa ya? rencananya kalau sekarang kan udah mulai mau sedang ulangan semester ya. Insya Allah di semester depan itu ada pembelajaran tentang elektromagnet gitu ya, tentang induksi elektromagnetik. Saya juga rencananya akan menugaskan kepada mereka untuk membuat sebuah alat elektronik sederhana yang berbasis elektromagnetik gitu ya, yang bisa mengoptimalkan tingkat berpikir, tingkat kritis dan kreatif mereka di dalam kelompoknya. Nah, langkah-langkah yang tadi saya rencanakan itu saya akan coba terapkan di sini gitu. Kalau memang ternyata di satu waktu mereka tidak selesai gitu tidak sesuai dengan harapan kalau menggunakan plan A gitu ya secara utuh yang tadi sintak yang sesuai tadi, maka saya akan alihkan ke blended learning seperti itu, Pak. Insya Allah saya akan mulainya itu di bulan Januari ya, berarti di awal semester genap, di awal semester genap seperti itu. Alhamdulillah kebetulan materinya sudah pas itu gitu, Pak. Ya. Untuk kira-kira ada yang bisa membantu nggak Bu Ai untuk dalam melaksanakan proyek terdekat ini siapa? Saya akan mencoba mengkoordinasikan rencana yang saya lakukan ini di komunitas MGMP yang sudah kami bentuk sebelumnya. Di sekolah saya itu ada 5 orang guru IPA ya yang tergabung mulai dari guru IPA kelas 7 sampai
kelas 9 gitu ya. Dan biasanya di awal di awal semester itu kami akan membicarakan, mendiskusikan bersama hal-hal apa Ya. saja yang menjadi kendala di semester ganjil untuk kemudian kita akan perbarui di semester genap seperti itu gitu. Nah, di forum itulah nanti saya akan mencoba mendiskusikan apa yang saya sampaikan ke Bapak ini gitu ya, tentang bagaimana menerapkan pembelajaran berbasis proyek dengan blended learning ini di MGMP sekolah. Oh, Saya berharap jadi juga rekan-rekan yang tergabung dalam pengajar di kelas 9 juga bisa ikut gitu. Karena kan di kelas 9 yang saya ajar itu tidak semua kelas saya ajar gitu kan, ada 11 kelas. Nah, saya hanya memegang 7 kelas, sementara 4 kelas yang lain itu dipegang oleh 2 guru lain gitu. Nah, saya berharap juga oh, 2 guru lain ini juga bisa ikut serta nih dalam oh, penerapan pembelajaran berbasis proyek ini, Pak, seperti itu. berarti bisa bisa berkolaborasi ya Bu Ai ya. Iya, Bisa Pak, betul. berkolaborasi dengan teman Bu Ai dan ya bisa nanti didiskusikan di MGMP bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran berbasis proyek ini. Nah, kira-kira ini Betul. ukuran keberhasilannya rencana aksi Bu Ai dalam waktu terdekat itu seperti apa? Ukuran keberhasilan dalam melaksanakan pembelajaran berbasis proyek yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Oke. Kira-kira ya. Tentu saja kembali lagi kepada tujuan awal saya ingin melakukan coaching dengan Bapak itu seperti tadi. Ya. Jadi ukurannya bahwa tugas yang diberikan dalam pembelajaran proyek ini diharapkan bisa diselesaikan secara tepat waktu. Itu yang pertama. Bisa diselesaikan Kemudian tepat yang waktu ya. kedua, ya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diminta gitu. Ya, biasanya tujuan pembelajaran dalam pembelajaran berbasis proyek untuk materi tentang elektromagnetik itu berarti anak-anak itu bisa membuat alat elektronik teka sederhana yang menerapkan konsep elektromagnetik gitu. Memang di Oh, tahun-tahun sebelumnya juga saya sudah menugaskan itu, ternyata ada beberapa ada beberapa karya memang yang memang lumayan bagus gitu ya, dan itu bisa dikembangkan lebih baik gitu. Nah, oh, harapannya seperti itu gitu. Nah, oh, ini akan menjadi pijakan, jadi akan menjadi pijakan awal untuk mereka untuk bisa mengembangkan lebih baik lagi gitu ya. Saya kemarin ada anak yang di semester di tahun yang lalu itu ada anak yang bisa membuat vacuum cleaner sederhana gitu. oh Ada iya yang iya. bisa membuat mesin ATM sederhana. Ada yang bisa membuat alat pembangkit listrik tenaga gerak gitu ya. Oh, Itu luar biasa wah gitu udah ya. luar biasa sekali itu, keren sekali itu, Iya. Kalau bisa misalkan mereka bisa lebih dikembangkan lagi itu kayaknya akan lebih baik lagi gitu. Hanya saja nah ini juga sebagai refleksi saya di tahun yang lalu. Di tahun yang lalu itu iya iya. ada beberapa kelompok yang memang belum memahami. Nah, ini mungkin bisa diperbaiki di sini gitu, Pak, seperti itu. Oh. Kira-kira dalam pelaksanaannya itu ada gangguan-gangguannya nggak Bu Ai? Ada Gangguannya lebih kepada gangguan-gangguan? ini, Pak, motivasi anak juga gitu Oh, ya. motivasi anak. Nah itu. Motivasi anak kan memang memang apa namanya, menjadi sebuah permasalahan kita semua. Di mana Oh, ketika misalkan anak tuh yang harus kita pertahankan itu kan mood-nya mereka gitu ya. oh iya Mood iya. mereka dalam mengerjakan nih. Kalau misalkan di tahap ketika mereka sudah pada tahap aduh ini udah stuck nih, saya mau mikir mau bikin apa ya gitu. Nah, ini kita Oh, harus membangkitkan kembali. Nah, ini agak sulit yang memang kadang-kadang saya juga harus harus tangguh bisa me apa ya, mengkomunikasikan ini dengan mereka, Pak, seperti itu. oh. Jadi kira-kira apa itu untuk mengantisipasi gangguan anak tersebut? Untuk mengantisipasi gangguan anak ya biasanya Heeh, saya sama saya dioyak-oyak gue gitu, "Ayo dikerjakan tugasnya, bagian heeh. mana? Kalau Oh mau gitu. Ibu, bantu boleh, sok bagian mana yang bisa Ibu bantu." Dalam hal ini dibantu tuh bukan berarti kita membantu menyelesaikan tugasnya, bukan, tapi lebih mengarahkan nih misalkan kalau, buat membuat memaksimalkan dinamo untuk
pembuatan alat ini pakai dinamo yang ukuran berapa Iya, iya. gitu. Nah itu Oh. kasih penduknya ke arah sana gitu. Jadi tidak lebih kepada ayo sama ibu dibantu dibuatnya, enggak seperti itu, tapi lebih kepada diarahkan supaya mereka itu tahu gitu bahwa yang namanya komponen elektronika itu memang lumayan banyak dan harus tahu penggunaannya seperti apa. Seperti itu, Pak. Ya, Bu Ai. Nah, ini waktunya nih. Mudah-mudahan saja ya. Nah, proyek-proyek Bu Ai ini dapat berjalan dengan baik ya. Amin, Karena amin. waktunya tinggal sedikit lagi ya. Kita mudah-mudahan saja bisa berjalan lancar. Nanti kita bisa melakukan percakapan lagi lah. Saya tunggu kabarnya dari Bu Ai bagaimana progresnya. Ya, terima kasih Bu Siap. Ai ya. Ya, terima Sama-sama kasih. Bapak, terima kasih. Iya, ya. Tapi terakhir aja ini, bagaimana sekarang Bu Ai? Pertanyaan terakhir aja nih. Bagaimana sekarang setelah melakukan percakapan dengan saya, sekarang bagaimana hati Bu Ai gitu? Iya, Ya. Alhamdulillah Pak. Jadi saya lebih tercerahkan dengan apa yang saya sudah bicarakan dengan Bapak gitu. Saya pikir kan kemarin agak ragu nih mau apakah pembelajaran berbasis proyek ini saya teruskan atau tidak dengan kondisi seperti yang sebelumnya gitu. Nah, saya ingin nanti ke depan itu lebih baik lagi bisa melaksanakan proyeknya gitu. Nah, tapi dengan adanya diskusi kita kali ini itu justru ternyata semakin menguatkan saya untuk terus menerapkan pembelajaran berbasis proyek ini dengan lebih baik lagi, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Semangat terus Bu Ai ya. Siap, terima kasih, Pak. Terima kasih atas perjumpaannya, percakapannya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Pak Misbah, suaranya. Itunya apa? Masih di mute. Ya. Pak Misbah di mute. Pak Misbah jangan di mute. Masih di mute Pak Misbah. Pak Mius suaranya tidak terdengar. Ya. Ke-mute lagi ya? Ya Allah. Nah, oke, silakan Pak. Halo. Terima Ya. kasih Ya, Pak Redi. Mohon maaf atas kesalahan teknisnya tadi. Terima kasih Pak Redi sama Bu Ai telah melaksanakan proses coachingnya. Alhamdulillah kelihatannya Pak Redi sudah menampilkan kompetensi-kompetensi yang tadi di awal sudah dibicarakan, yang alhamdulillah sudah berkembang, diantaranya seperti kehadiran penuhnya sudah terlihatan, kemudian mendengarkan aktifnya, terus berkembang, dan pertanyaan-pertanyaannya sudah semakin berbobot. Alhamdulillah semoga kedepannya semakin bisa dikembangkan lagi. Mungkin kedepannya Pak Redi bisa dikembangkan lagi dalam segi pertanyaan berbobotnya agar agar proses coachingnya lebih mengalir lagi gitu ya. Ya, terima kasih Pak Misbah. Secara umum kegiatan coaching hari ini sudah berjalan dengan lancar, alhamdulillah, dan semoga apa yang telah kita laksanakan ke depannya kita menjadikan sebagai guru yang bisa melaksanakan coaching dengan baik, yang bisa dilaksanakan di kelas maupun di sekolah ya. Karena itu sebagai penutup saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Pak Redi sama Bu Ai dan telah melaksanakan proses coaching ini dengan baik. Saya tutup acara kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak Misbah, Bu Ai terima kasih ya, mudah-mudahan. Ya, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Redi.
Bagaimana Ya, kabarnya? Waalaikumsalam alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar Bu, baik. baik Bu. Gimana Ibu Bu? Baik. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, ini Iya, iya. pertemuan kita yang Alhamdulillah. kesekian kalinya ya, Pak ya. Mm, Udah beberapa waktu ini kita sedang melakukan coaching dan ini ada nampaknya ada permasalahan yang ingin dikupas tuntas nih oleh Pak Redi. Dan kemarin juga Pak Misbah sudah membicarakan ini sebelumnya. Jadi makanya malam ini ada meeting untuk coaching kita yang kesekian kali ini ya Pak ya. Dan nanti Iya, tolong Pak Misbah jangan malu-malu untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan gitu ya. Mudah-mudahan malam ini kita memperoleh solusi yang terbaik untuk permasalahan yang dialami oleh Pak Misbah ini. Maaf, oleh Pak Redi ya. Pak Redi, Iya, iya Bu. Pak Misbah, kira-kira untuk coaching malam ini, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Misbah? untuk malam ini saya ingin mengembangkan kompetensi di bidang itu menggali pertanyaan-pertanyaan peman. Hmm, oke. Memang Kalau sebelumnya kemarin memang kan belum tergali ya? sebelumnya saya masih terpaku ke Oh, begitu. pertanyaan gitu ya. Jadi Oke. mudah-mudahan malam ini bisa bisa lebih mengalir eh, secara secara dalam dan bisa menggali lagi potensi Pak Redi agar bisa menyelesaikan masalah Pak dengan lebih baik lagi dari kemarin. Baik. Mudah-mudahan Iya. malam ini tercapai ya apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Misbah ya. Selanjutnya Pak, Amin, amin. untuk kompetensi yang ingin diobservasi secara spesifik oleh Pak Misbah dari Pak Redi apa? Kalau tadi kan dari Pak Ya, Misbahnya, nah sekarang dari Pak Redi yang ingin digali lebih dalam dari Pak Redinya apa Pak? yang ingin digali lebih dalam dari Pak Redinya diantaranya eh, dari pemecahan masalahnya ya, mencari mencari pemecahan mencari solusi dari masalah yang Pak Redi kemukakan. Jadi Pak Redi Mhm, bagaimana uh, mengungkapkan uh, apa solusinya mhm, menurut situasi yang sedang dialami oleh Pak Redi dan bisa permasalahannya tanpa tanpa terlalu terlalu banyak uh, apa ya, jadi Pak Redi bisa mengatasi masalah dengan alternatif-alternatif yang dikemukakan oleh Pak Redi sendiri gitu maksudnya lah seperti itu. oke, siap. Pak Redi sudah siap ya? Siap, siap Siap Bu. ya Pak Redi ya? Mudah-mudahan Oke. ya dapat bisa lancar. Kemudian untuk dari segi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangannya, apa yang diharapkan oleh Pak Misbah itu tercapai dari nanti hasil coaching yang akan dilakukan ini? Apa yang Pak Misbah inginkan? Tujuannya tujuan coaching hari ini adalah Koci atau Pak Redi bisa menggali uh, pemecahan masalah yang dikemukakan oleh Koci uh, dengan uh, melalui melalui di melalui melalui penggalian pemahamannya diri sendiri gitu. Jadi Mhm. enggak jadi saya fokus menggali potensi Pak Redi agar bisa memecahkan masalahnya dengan diri sendiri. Itu aja Baik tujuannya Pak. gitu. Ya, baik. Kalau begitu supaya tidak terlalu mengulur waktu ya,
Tapi kita mulai saja dulu pembicaraan kita malam ini, coaching kita malam ini dengan membaca doa sesuai dengan keyakinannya. Baca doa, dipersilahkan. Ya, selesai. Baik, seutuhnya saya persilahkan kepada Pak Misbah untuk menggali sebanyak-banyaknya apa yang ingin disampaikan oleh Pak Redi. Siap ya? Ya, baik. Silakan Pak Misbah, Siap, Pak Bu. Redi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak Redi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ya. baik Pak Misbah. Gimana Pak Misbah, baik juga? Alhamdulillah pada kesempatan Ya. kali ini dalam keadaan baik ya. Walaupun di suasana malam yang dingin ini nih, cuaca yang kurang cerah sehingga sinyalnya kurang bersahabat tuh ya. Tapi alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi di ruang percakapan coaching online ini ya. Ya. Oke, Pak Redi, Ayo. gimana menurut percakapan kemarin? Apakah sudah siap kali ini untuk berbicara dan berbagi dengan saya? Siap Pak Misbah. Oke. Ya. Jadi kali ini mungkin Pak Redi punya permasalahan yang lain atau masih punya permasalahan yang yang kemarin. Nah, Masih permasalahannya masih kemarin sih, mudah-mudahan dapat solusi yang lebih baik lagi. Ya, dapat dipecahkan ya. lagi. Ya. Oke. Oke. Oke, untuk permasalahan kali ini akan Pak Redi bagi permasalahannya masih kemarin. Ya. Mungkin ada penguatan permasalahan dari kemarin. Kira-kira seperti apa permasalahan yang lebih kompleknya? Yang Ya. Pak Permasalahan. Redi mau bagi sekarang. Ya. Permasalahannya masih di sekitar public speaking, Pak Misbah. Saya punya keinginan ketika dalam berbicara ini bisa lancar gitu, bisa dapat dipahami oleh orang lain, dapat dimengerti oleh orang lain, sehingga dengan ucapan-ucapan yang dikemukakan oleh saya ini, itu mungkin sehingga nanti bisa bermanfaat itu bagi diri saya sendiri maupun bagi orang lain yang mendengarkannya. Mungkin itu seperti itu. Oh iya. Padahal kelihatannya Pak Redi sudah lancar deh ya. Kalau yang saya lihat Tapi sudah masih wow. kadang kurang percaya diri ketika berbicara di depan orang banyak. Ya kalau misalkan dialog percakapan berdua mungkin masih bisa lancar lah. Tapi ketika berbicaranya di depan orang banyak, kadang kita tidak percaya diri gitu. Saya punya tidak memiliki rasa kepercayaan diri yang kuat itu, seperti itu. Oh gitu ya. Ya. Sebetulnya yang Pak Redi lihat seperti apa sih public speaking-nya yang bagus itu yang seperti apa gitu? Ya, public Karena speaking yang udah bagus sebetulnya. Yang saya lihat public speaking itu yang bagus itu mungkin yang seperti ketika orang-orang berbicara begitu lama, itu bisa berbicara begitu lama tapi dapat dipahami itu seperti itu. Kadang kan saya suka bingung kalau disuruh berbicara agak lama gitu. Apa yang harus dibicarakan lagi gitu. Itu yang jadi permasalahannya, pemirsa. Dan ngalir ngidul tepuguh gitu ya. Iya, seperti itu. Kan kalau penceramah itu sampai kuat 2 jam, 3 jam itu kalau ketika berbicara. Nah, itu kan kalau saya kira mungkin belum mampu itu sampai ke sana. Oh, seperti itu mungkin ya. Pak Redi mungkin ada idola tokoh atau yang gitu. Ya, kalau mungkin dari itu aja ya, dari penceramah aja. Nah, kalau dulu ada mungkin Kiai Haji Jainuddin MZ ya, bisa mungkin seperti itu. Oh iya ya. Iya. Itu begitu bagus lantang sekali ya berbicaranya, dapat dipahami oleh orang banyak sehingga dapat dikatakan Kiai 1000 umat gitu kan ya. Itu 1000 itu sih. Karena banyak sekali yang mendengarkannya, seperti itu mungkin. Berarti dari
eh, Jadi untuk menjadi ukuran keberhasilan seseorang yang public speaking-nya bagus itu seperti seperti siapa gitu atau seperti apa kriteria Ya, keberhasilan public speaking-nya yang bagus? ya kriteria keberhasilan public speaking yang bagus mungkin ya intinya dapat dipahami oleh orang lain yang mendengarkan, kita bisa menguasai materi itu sehingga ketika menjelaskan bisa lancar, tidak tidak apa nyambung gitu dengan permasalahan atau dengan topik yang sedang dibicarakan. Sehingga nanti orang yang mendengarkan itu bisa memahaminya dengan baik atau bisa saja nanti diselingi ditambahi dengan ya yang bisa membuat orang lain bisa menarik gitu ketika berbicara itu kan supaya tidak jenuh sehingga bisa membuat bagaimana caranya berbicara yang bisa menarik orang lain itu seperti itu. Jadi tidak membuat Oh orang lain iya yang ya. mendengarkannya jenuh itu seperti itu. Jadi saya punya keinginan seperti itu. Kalau yang tidak jenuh itu kan kadang kalau saya mah yang suka lucu gitu ya. Iya, iya, Nah, iya. kalau atau pakai media gitu ya. Kalau Pak Reddy misalnya pernah nggak misalnya menggunakan media atau melucu gitu ya yang Iya, bisa ya Pak Reddy? paling paling ketika sedang mengajar aja di kelas mungkin itu pernah saya kita berbicara di depan anak-anak paling seperti itu. Mungkin ada kalau berbicara dengan anak-anak mungkin masih biasa lah gitu karena sudah keseharian kita mungkin itu seperti itu. Hmm. Jadi kalau kalau di depan anak-anak itu lancar ya, Ya, ragu ya gitu. bisa dikatakan agak lancar lah itu. Bisa bisa lancar kalau di depan anak-anak. Yang jadi permasalahan itu ketika menghadapi orang dewasa itu seperti itu. Oh ya ya ya. Ya, ya. Terus berbicaranya di depan Sebetulnya orang banyak. Ya, kalau dengan anak-anak nih, ya, ya. eh apakah masih ada gangguan hambatan gitu kalau berbicara di depan? Ya, gangguan hambatannya mungkin kalau kita tidak menguasai materi pembelajaran sehingga apa yang akan disampaikan menjadi sedikit kebingungan juga. Tetapi kalau kita sudah memahami materi pembelajaran yang akan disampaikan, kita telah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, ya mungkin bisa diatasi gitu. Itu bisa bisa berbicara dengan lancar, bisa menjelaskan dengan lancar. Tapi kadang kita juga suka menanyakan kepada siswa apakah penjelasan Bapak ini dapat dipahami atau tidak seperti itu. Gitu. Ya Oh kalau ya ya. tidak, ya kalau misalkan ada siswa yang belum paham ya kita berusaha untuk menjelaskan lagi seperti itu. Ya, Sebetulnya kalau kira-kira menurut Pak Rede nih antara berbicara di hadapan siswa dengan berbicara di hadapan orang dewasa, ya, apa ya. perbedaannya seperti apa gitu? Ya perbedaannya mungkin kalau berbicara di depan orang yang dewasa, kita kadang suka merasa minder mungkin orang dewasa itu agak lebih paham dibandingkan dengan kita kalau kita mau berbicara suatu topik mungkin ya ada temanya mungkin uh, orang lain bisa saja lebih paham daripada kita sehingga itu kita bisa membuat kita jadi minder seperti itu karena orang lain Jadi mungkin minder. lebih memahaminya lebih profesional seperti itu mungkin seperti Oh, itu ya kalau kalau di depan anak kan ya kita membayangkannya kita yang lebih bisa gitu dibandingkan anak-anak kan seperti itu ya. Kita yang lebih ya paham ya gitu betul. seperti itu. Ya ya. Jadi kalau di hadapan anak-anak kita pede gitu ya, percaya Iya diri ya aja. pedenya itu percaya dirinya karena ya kita mungkin lebih lebih berpengalaman, lebih dewasa mungkin seperti itu. Jadi kita yang bisa mengarahkan. Tapi kalau berhadapan dengan orang dewasa mungkin agak sulit juga untuk mengarahkan kan seperti itu ya. Mm, Hmm. betul betul. Ya ya ya. Ya, ya. Untuk berbicara di depan orang dewasa nih ya, Ya ya. apakah
punya kesempatan misalnya kesempatan untuk lebih melatih keahlian atau skill public speaking dalam acara apa gitu yang bisa Ya, Pak Riyadi dapatkan dan ya bisa ada punya saja. kesempatan. Ya, kesempatannya mungkin bisa saja ketika ada rapat guru mungkin ya itu kan di banyak orang dewasa itu yang bisa yang diikutinya oleh dewan guru di sekolah. Mungkin kita kalau ada kesempatan untuk berbicara mungkin kita eh, memberanikan diri untuk berbicara, misalkan untuk ketika ada sesi tanya jawab kita berani untuk mengungkapkan pertanyaan gitu di depan orang dewasa tersebut seperti itu. Atau kalau disuruh menjelaskan ya kita semaksimal kita, semampu kita untuk bisa menjelaskan itu mungkin salah satunya mungkin Oh ketika ya, ada rapat dewan guru mungkin seperti itu. Ya kalau ada. kalau lagi rapat gitu lah, kalau lagi rapat Ya, dinas di sekolah, ya. eh posisi Pak Riyadi itu kan kayaknya agak ya, soalnya kan sebagai bendahara gitu. Ya. Ya kalau kalau Lebih di banyak rapat dewan kesempatan guru gitu. ya bergantung topik juga mungkin apa yang akan dibicarakan. Tapi kan yang eh, memimpin jalannya rapat mungkin atasan kita, kepala sekolah. Jadi kadang kita hanya sebagai pendengar aja, sebagai penyimak aja. Kalau misalkan memang ada hal yang tidak dipahami, baru kita mungkin bisa mengajukan sebuah pertanyaan ke kepala sekolah gitu. Kecuali kalau misalkan ada kita disuruh misalkan untuk mengikuti pelatihan. Nah, untuk mengikuti pelatihan terus kita disuruh untuk berbagi kepada teman-teman kita, mungkin bisa saja seperti itu. Ya, jadi kita Oh, lebih leluasa untuk menyampaikan hasil pelatihan yang telah kita ikuti, mungkin seperti itu ya. oh iya ya. Ya. Kalau kalau diukur nih ya kemampuan Pak Riyadi sekarang saat dari skala 1 sampai 10, posisi Pak Ya, Riyadi saat ini pada angka berapa segi kalau public di speaking? ya kalau dikira-kira masalah public speaking mungkin nilainya masih 6 lah ya, nilainya 6. Jadi C6. masih jauh kalau dibandingkan dengan yang pembicara-pembicara yang handal sudah terbiasa seperti MC atau penceramah atau misalkan para pejabat itu kan. Waduh, bicaranya begitu lancar, bisa menguasai materi. Sedangkan kalau saya kadang bicara juga masih suka dicampur-campur ya, seperti itu ya. Jadi belum bisa bisa untuk lebih teratur lah dalam berbicaranya itu. Ya gitu. Untuk meningkatkan eh, tahapan kemampuan Pak Riyadi tadi ya, Ya. adakah kekuatan yang bisa Pak Riyadi gali itu? Misalnya kekuatan dari dalam diri sendiri yang bisa Pak Riyadi kembangkan atau kekuatan yang berasal dari lingkungan atau teman yang bisa menggali menggali kembali kemampuan Pak Riyadi dalam public speaking. Ya. Kalau kekuatan dari diri mungkin kita harus punya keberanian mau berbicara ya. Itu pertama mungkin itu. Yang kedua kita harus bisa menguasai materi. Yang ketiga eh, percaya diri mungkin ya, harus harus memiliki rasa kepercayaan diri bahwasanya kita itu pasti mampu seperti orang-orang yang dijadikan misalkan ketika orang lain yang pandai berbicara, mungkin kita juga sebetulnya mampu lah, tinggal kita bisa mengasahnya saja, bisa Hmm. masih perlu terus belajar. Kalau misalkan dari orang lain ya mungkin ya idola kita lah, misalkan kalau misalkan di tempat kita bekerja di sekolah kita, mungkin kita melihat para guru-guru senior yang sudah berpengalaman ketika bisa berbicaranya gitu ya.
dalam memimpin rapat atau misalkan sudah terbiasa ketika menjadi pembina upacara bendera itu mungkin, atau misalkan pengalaman-pengalaman guru yang di luar sekolah juga, bisa kan ada yang jadi RT itu kan, kita Ya, bisa betul. ya bisa bisa apa mencontoh mereka lah, kita mencari ilmunya kepada mereka bagaimana trik-triknya untuk mampu berbicara bisa lancar di depan orang banyak seperti itu, sehingga public speaking Oh iya. kita mungkin bisa bertambah lah gitu. Itu mungkin seperti itu. Ya. Wah, hebat nih. Potensi-potensinya udah bagus tuh ya. Apalagi kalau misalnya Pak Edi-nya jadi RT, sangat bagus. Itu keren. Kalau jadi RT mungkin harus dipilih ya oleh masyarakat ya. Iya. Harus ikut daftar. Jadi daftar untuk Mau daftar bisa di dipilih, daftar jadi pengurus RT. Tuh. Terus adakah hambatan atau gangguan yang pada ditemukan gitu ya, atau yang pada dirasakan untuk mengembangkan kemampuan tadi? Hambatan-hambatan yang dirasakan saat ini Ya. seperti Ya, apa gitu ya? ya hambatannya mungkin kurang terbiasa aja mungkin untuk berbicara ya. Jadi tidak Ya, dibiasakan seperti itu, mungkin itu hambatannya. Jadi perlu terus dilatih ketika ada momen-momen penting untuk bisa berbicara, kita memberanikan diri mungkin untuk bisa berbicara lah di depan orang banyak ketika rapat guru di sekolah atau misalkan pertemuan di gugus atau di kecamatan. Kalau memang ada yang tidak paham, kita tidak usah menyuruh orang lain untuk bertanya, kita sendirilah berani untuk nah gitu. bertanya ke depan kan. Itu kan Betul, kadang-kadang kita betul. menyuruh orang lain, tolong tanyakan ini hal yang tidak dipahami itu seperti ini, misalkan malahan menyuruh kepada orang lain, tidak diri kita sendiri yang bertanya, itu begitu ya. Oh, Ya, jadi ya. Pak Deddy udah mengemukakan solusinya ya seperti itu tadi. Jadi tidak Iya, iya, iya. menyuruh orang lain kalau ada pertanyaan. Ya. Iya, iya. Nah, kira-kira ada solusi yang lain nggak selain hal-hal tadi untuk Iya, atau untuk melawan hambatan-hambatan atau menghilangkan iya. hambatan-hambatan yang atau gangguan yang pada dirasakan? Adakah solusi Ya, lain gitu? ya solusi selanjutnya mungkin ketika ada di sekolah misalkan suka ada upacara bendera ya tiap hari Senin. Kadang kalau disuruh menjadi pembina upacara, kadang tidak mau gitu. Nah, nanti mah mungkin ke depannya kita berusaha untuk bisa menjadi pembina upacara lah. Kita mau menjadi pembina upacara, tapi pastinya ketika jadi pembina upacara itu kita harus menyiapkan materi dulu apa yang akan disampaikan. Jadi tetap saja dalam berbicara di depan orang banyak kita harus mampu memahami materi yang akan disampaikan gitu. Sehingga mungkin kalau sudah Oh iya ya. persiapannya matang, persiapannya bagus, sehingga setidaknya mungkin kita bisa lancar berbicara gitu karena sudah menguasai materi tersebut. Oke. Terus komitmen yang Pak Reddy rencanakan nih saat ini, serta siapa yang dapat membantu Pak Reddy untuk membantu mengembangkan kemampuan ini? Ya, untuk membantu mengembangkan saya mungkin bisa kepala sekolah, teman sejawat, itu kan kalau kepala sekolah mungkin kita diberikan diberikan keleluasaan, misalkan kita disuruh untuk menjelaskan apa yang sudah kita pahami, misalkan ada permasalahan di sekolah, mungkin kalau kita sebagai bendahara kan kadang masalah keuangan kita yang lebih paham ya. Kalau Ya masalah betul. kalau menjadi bendahara kita lebih paham tentang keuangan sekolah. Kita misalkan mampu menjelaskan kepada teman sejawat tentang permasalahan keuangan di sekolah. Mungkin kita bisa menjelaskannya ketika rapat guru, ya, dewan guru, atau misalkan ketika ada yang bertanya juga secara pribadi mungkin kita mampu menjelaskannya. Oke.
Oke, Pak Redi, dari pembicaraan kita kali ini, Pak Redi sudah mengemukakan solusi-solusinya, yaitu Iya, iya. dengan cara terus berlatih, terus beraktif dalam setiap pertemuan, eh, dan lain sebagainya. Ya. Setelah berbicara kita panjang lebar kali ini, bagaimana perasaan yang dirasakan oleh Pak Redi Ya. setelah sesi coaching Perasaannya, ini? ya perasaannya agak lega sekarang, menemukan solusi, ya menemukan solusinya bagaimana untuk meningkatkan public speaking di depan orang banyak. Sehingga mudah-mudahan diharapkan kemampuan public speaking saya bisa meningkat. Itu saja mungkin. Ya, Oke, terima kasih Pak Redi. Mudah-mudahan Pak ya, Redi nanti kemampuan public speakingnya masih semakin bagus gitu ya. Saya ya, ya. Terima akan kasih Pak melihat Misbah ya nanti. atas Oke, atas kesempatannya bisa berbicara ya, bisa berbicara atau bisa iya. kita bisa melakukan percakapan ini ya, Ya nanti sehingga ada saya akan lihat solusinya. bagaimana Pak Redi menjadi sosok yang public speaking yang bagus gitu di kemudian hari ya. Oke, terima Ya, kasih Pak Redi atas pertemuan kali ini. ya Mudah-mudahan ada sama-sama Pak manfaatnya. Misbah. Ya. Ya. Oke, sekian Terima aja kasih dari juga. kita berdua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Misbah, Pak Redi, keren sekali kalian. Wah, menarik sekali Oke. pembicaraannya ya Pak Misbah. Iya, sangat menarik Kira-kira sekali. apakah Ya. dari pembicaraan tadi, apakah tujuan Pak Misbah melakukan coaching malam ini sudah tercapai Pak Misbah? Alhamdulillah sudah tercapai. Jadi pertama saya bisa sedikit ada peningkatan dalam penggalian pertanyaannya, lebih mendalam kembali sehingga informasi yang didapatkan lebih banyak dan Pak Redi lebih bisa menggali uh, kemampuan yang kemampuan yang terdapat dalam diri Pak Redi, dari diri Pak Redi gitu ya. Jadi tidak terpaku, tidak terlalu terpaku ke dalam daftar pertanyaan. Jadi perasaan lebih mengalir gitu. Iya. Alhamdulillah lebih spontan ya Pak ya. Dan saya lihat Pak Ya, Redi gitu. juga lebih rileks menjawab Nah, pertanyaannya. gitu. Kemudian juga nampaknya Pak Redi banyak alternatif-alternatif solusi yang bisa dilakukan oleh Pak Redi. Oke, Alhamdulillah. Pak Misbah, mungkin apa dari kegiatan coaching malam ini kira-kira masih adakah yang ingin dikembangkan untuk coaching selanjutnya? Sebetulnya masih banyak ya, karena ini baru tahap kedua, ketiga gitu ya. Jadi masih banyak yang harus dikembangkan dari penggalian pertanyaan, dari uh, penyusunan kata-kata, ya masih banyak gitu ya. Eh, jadi masih berpikir dulu gitu. Ya Mhm. malum masih belajar gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa dikembangkan kembali gitu Bu. Super Pak Misbah. Bagaimana dengan Pak Redi? Ya, alhamdulillah Bu, sehingga kita bisa lebih lega lah permasalahan kita mungkin ada solusinya, ada solusinya. Baik. Ya, Oke. ya. Ya, terima kasih Pak Misbah dan Pak Redi untuk diskusi kita malam ini secara keseluruhan proses atau alur tirta dalam proses coaching malam ini sudah semakin banyak tergali dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Mudah-mudahan nanti segera dieksekusi nanti sama Pak Redi. Baik, karena Ya, ya. waktunya juga Siap. sudah hampir selesai, mari kita tutup kegiatan coaching kita malam ini dengan membaca doa dalam hati. Baca doa dipersilahkan. Ya, selesai. Baik, itu saja barangkali untuk pertemuan kita malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bu Ai, Pak Misbah?
Alhamdulillah Pak Redi, Alhamdulillah, Mbak Redi. Iya, sehat. alhamdulillah sehat walafiat ya, tidak ada gempa lagi ya tadi barusan, gimana, tidak terdampak Alhamdulillah Alhamdulillah enggak. tidak. Mbak? Iya Belum iya iya. kaget tapi ya waspada aja deh. Iya, ya Iya, tetap kita betul. harus tetap waspada ya. Nah, alhamdulillah Ya, pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan kembali walaupun secara daring ya. Eh, kita akan melaksanakan proses coaching ya. Nanti mungkin yang menjadi coachnya nanti Bu Ai, terus yang menjadi coachingnya Pak Misbah. Mungkin nanti ada permasalahan-permasalahan dari Pak Misbah yang akan diungkapkan kepada Bu Ai sehingga nanti akan menemukan sebuah solusinya ya di akhirnya. Nah, nanti mungkin saya akan mengamati jalannya proses coaching ini ya, akan mengobservasi baik Bu Ai sebagai coach maupun Pak Misbah sebagai coach. Tapi sebelumnya saya akan bertanya dulu mungkin kepada coach, kepada Bu Ai, mungkin di sini kira-kira kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan Bu Ai pada kesempatan ini, pada malam hari ini? Ya, untuk kompetensi yang ingin dikembangkan sebenarnya saya ingin mengekspor semua ya dari ketiga Iya, iya. kompetensi coach yang Ya, dikembangkan gitu. Dari mulai mendengar aktif, kemudian juga memberikan pertanyaan, mindfulness ya, kehadiran ya, penuh gitu ya. Itu ya, ya, present ya. Ini juga perlu karena ketiga komponen ini memang adalah ya, kompetensi yang memang harus dikuasai oleh seorang coach dalam proses coaching supaya ya, nanti ya, permasalahan tergali dan solusi pun diperoleh oleh coachingnya. Seperti ya, itu ya, harapan saya mudah-mudahan Pak Redi. ya, mudah-mudahan saja nanti pas pelaksanaannya ketiga kompetensi inti dalam coaching ini dapat terlaksana ya, Pak ya. Terus Betul kira-kira Pak. kompetensi spesifik mana yang ingin diobservasi kepada Pak Misbah? Yang Oke. hal apa itu? Uh, dari coaching sebelumnya saya Ya, ya. melihat bahwa Pak Misbah belum mengungkapkan seluruh permasalahan yang beliau alami selama ini gitu. Sehingga Oh, ya. solusi pun jadi belum bisa muncul permasalahannya belum bisa terpecahkan dengan baik. Harapannya untuk coaching Harapannya. malam ini itu bisa dapat gitu ya Pak. Oh, jadi tujuan pengembangannya apa, kira-kira tujuan pengembangan yang ingin dicapainya kepada Pak Misbah itu? Untuk Pak Misbah sendiri saya berharap nanti Pak Misbah bisa Hmm, menyampaikan semua permasalahan yang ada, tidak usah sungkan iya, Pak ya, Misbah karena kita iya, di ya, sini juga sebenarnya sama. Saya kalau posisinya seperti Pak Misbah kan mungkin akan mengalami hal yang sama seperti Pak Misbah. Tapi mungkin di sini dalam proses coaching ini mudah-mudahan semuanya menjadi terbuka gitu ya, iya, seperti ya. itu. Ya, ya, oh mudah-mudahan ya. semuanya dapat tercapai. Mungkin nanti proses coaching kita tidak lama, mungkin sekitar 20 menit ya. Nanti mungkin saya mengamati bagaimana jalannya proses coaching ini, dan agar bisa mengoptimalkan waktu, mungkin saya persilahkan saja ya untuk pelaksanaan coaching ini kepada Bu Ai dan sebagai coachingnya Pak Misbahudin ya. Kami persilahkan ya. Terima kasih Bu Ai, Pak Misbah, terima kasih. Baik Pak Redi, terima kasih. Selamat malam Pak Misbah. Selamat malam Bu Ai. Oke Pak Misbah, dari beberapa pertemuan kemarin kan sebenarnya saya melihat memang belum tergali semua gitu ya. Nah malam ini mungkin mudah-mudahan Pak Misbah bisa mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan sebenarnya dari Pak Misbah. Kira-kira apa yang ingin didiskusikan malam ini Pak? Oke, yang ingin didiskusikan malam ini adalah saya itu berkaitan dengan posisi saya saat ini ya, karena ada salah satu tugas kepala sekolah yaitu untuk melaksanakan kegiatan supervisi akademik setiap semester itu minimal 2 kali kan ya.
Nah, pada saat saya mau melakukan supervisi akademik, ada beberapa hal, di antaranya saya masih merasa bahwa yang saya supervisi itu mereka guru-guru senior dan mereka lebih ahli gitu dalam dibanding saya, karena lihat dari Mhm. segi usia, dari segi pengalaman mereka lebih lebih banyak gitu. Sehingga ketika proses supervisi akademik kurang berjalan dengan optimal. Itu Bu sebenarnya yang Hmm, ingin saya bicarakan bersama Ibu kali ini. oke. Menurut ini menarik ya Pak ya, karena memang mungkin ini permasalahan yang, umum yang memang sangat apa namanya, dialami oleh para kepala sekolah, terutama para kepala sekolah muda nih, gitu ya. Iya betul. Eee, Misalkan dari guru yang menjadi kepala sekolah, mereka menghadapi ketika bawahannya atau staf-stafnya itu ternyata dari segi usia maupun pengalaman, itu jauh lebih apa namanya, lebih banyak dibanding kepala Lebih banyak sekolahnya. gitu ya. Iya, betul. Nah, dari proses, diskusi kali ini, eee, tujuan Pak Misbah mau apa Ya tujuannya pertama ingin harapannya? harapannya ya bisa saya bisa lebih apa ya, bisa lebih mengembangkan kemampuan saya dalam supervisi tanpa tanpa terganggu atau terbebani dengan perbedaan usia atau pengalaman guru-guru yang lebih tinggi gitu. Jadi saya lebih Mmm, lancar aja gitu, mhm, walaupun, guru-guru lebih tua atau pengalamannya lebih bagus, kewajiban saya sebagai kepala sekolah bisa terlaksana dengan lancar, seperti itu, Bu. oh gitu. Oke, sebelum ke sana nih saya ingin tahu waktu pertama kali banget, Pak Misbah, masuk bertugas sebagai kepala sekolah di sekolah Bapak saat ini. Apa yang Iya, reaksi apa yang, Bapak tangkap dari mereka? kalau menurut saya sih reaksi mereka, bagus sih. Mereka, senang gitu ya menerima saya, apa adanya dan punya harapan yang lebih dengan adanya saya di sana gitu. Mhm. Eee, karena sebelumnya belum pernah gitu, ada kepala sekolah yang muda dan sekarang mereka Mmm, punya harapan dengan adanya saya bisa mhm, menambah kenyamanan bagi mereka gitu, terutama ya seperti itu. mmm, iya. Dan kalau yang namanya kepala sekolah baru, kepala sekolah yang masih muda, itu biasanya akan muncul ide-ide segar, ide-ide yang membarukan dari, sekolah tersebut ya, Pak, ya. Harapannya Iya seperti iya, itu. Dan ini pasti harapannya saya. membutuhkan effort ya, betul nggak, Pak? Hmm, Membutuhkan, betul. apa namanya, Iya. ketangguhan ataupun upaya untuk bisa mencapai itu dengan baik ya, Pak, ya? Iya betul, Iya, betul. betul seperti Oke. itu. Kemudian Pak, dari, apa namanya, tanggapan rekan-rekan, apa, staf-staf Bapak itu tadi, dari yang Bapak tangkap, kemudian kesan pertama sudah didapat gitu ya. Nah, Iya, apa selain itu apalagi yang dipelajari dari potensi sekolah yang ada, yang mungkin bisa menjadi, apa namanya, mungkin, apa ya, modal untuk Bapak ke hmm. depan seperti apa gitu? Kalau yang saya tangkap dari sekolah saya yang saat ini tempat saya bertugas, yang jadi modalnya itu diantaranya guru-gurunya alhamdulillah kompak ya, Mhm, tidak terpecah belah berkelompok-kelompok, tidak, jadi kompak semuanya karena gurunya cuma hanya sedikit ya, hanya 9 orang, jadi eh, itu jadi modal bagi saya untuk mengkondisikan tujuan agar tercapai, dengan kekompakan itu mudah-mudahan jadi tercapai. Kemudian modal yang kedua adalah dukungan orang tua juga alhamdulillah sangat mhm, mendukung,
Jadi apapun program sekolah atau kepala sekolah, mereka akan mendukungnya dengan sepenuh hati gitu. Itu yang jadi modal di sekolah saya. Oh, seperti itu. Jadi sebenarnya potensinya sudah ada nih ya Pak ya. Tinggal Ya, terus potensinya udah ada. digali terus gitu ya Pak ya. Menarik ini Pak. Betul. Iya. Terus dari apa yang Bapak lihat ya, potensi-potensi yang ada di sekolah yang sudah Bapak peroleh gitu ya. Terkait dengan tadi nih staf-staf yang mungkin membuat Bapak itu aduh apa namanya Minder. merasa nggak enak untuk bisa memberikan tugas ya seperti itu. Saya ingin Iya, melihat betul. apakah itu terkait dengan apa namanya karakter Bapak sendiri yang mungkin merasa apa namanya Bapak memang juga memang belum terbiasa atau bagaimana gitu Pak. Apa itu ada kaitannya nggak dengan itu? Iya, memang juga ada sih. Jadi karakter karakter saya kan asalnya tidak terlalu suka untuk nyuruh-nyuruh orang lain. Kadang nggak enak kalau Hmm. nyuruh orang lain. Lebih baik dikerjakan sendiri aja gitu ya. Iya iya. Lebih daripada nyuruh, apalagi yang lebih tua, kerjakan aja sendiri gitu ya. Nah, Hmm. ketika sekarang kalau dikerjakan sendiri justru yang akan jadi bahan pembicaraan orang gitu. Masa sih jadi Betul. kepala dikerjain sendiri? Otomatis kan harus harus nyuruh. Nah, itu jadi perasaan jadi gak enak gitu. Ya Hmm. mungkin lama kelamaan juga mudah-mudahan terbiasa gitu ya. Iya. Jadi Ya karena karakter rasa tidak pribadinya enak yang itu ya Pak ya. iya jadi tidak enak itu. Iya, jadi kadang-kadang memang, menjadi kendala juga gitu. Apalagi misalkan, eee, staf-staf Bapak itu notabene memang lebih senior dari Bapak gitu. Dan kadang-kadang kalau Betul. udah pada posisi yang senior seperti itu kan rata-rata mereka juga inginnya di posisi nyaman aja gitu. Posisi enak aja Nah itu mungkin ya, Pak, ya? Posisi iya enak, betul. sehingga kalau dikasih tugas atau beban-beban yang bersifatnya akademis, nampaknya mereka suka lebih menghindar dan lain sebagainya. Sehingga kalau yang Bapak lihat sendiri dari tadi kan Bapak menyebutkan kompak nih. Nah, dari Iya, kekompakan itu dilihat dari segi apa? Dari segi ngaliwatnya atau dari mengerjakan tugasnya tuh? ya dua-duanya sih kalau misalnya kalau ngaliwat itu kompak banget gitu ya. Mhm, Nah, untuk mhm, tugas juga kalau kalau komunikasi kitanya jelas gitu ya mmm, dan bisa dipertanggungjawabkan, alasannya jelas, mereka mhm. juga bisa dikerjakan sih dengan Oh kompak. gitu. Iya. Terus hambatan apa kalau begitu? Kalau memang kompak gitu kan, alasan-alasan Bapak kemudian menjadi nggak enak dan lain sebagainya terhadap guru-guru senior itu, dari hal apanya kalau begitu? Yang yang tadi yang ketika saya supervisi ke kelas Bu, atau Mhm, memeriksa hasil kerja mereka seperti melihat RPP gitu ya. mhm Kadang mhm. kalau mau sesuai dengan juknis, kan saya harus periksa semuanya, terus masuk ke kelas satu persatu gitu. Nah, Mhm. untuk melaksanakan hal seperti itu saya belum belum apa ya, belum percaya diri. Takutnya ada guru senior yang wah cenah karek mah guru kamari Iya. udah berarti takutnya sih seperti itu gitu. Oh begitu. Nah untuk tapi apakah ini sudah berjalan, eee, proses supervisi ini sudah pernah Bapak lakukan? Dan Ya, apa yang Bapak lakukan dalam proses supervisi yang Bapak menemui kendala ini? ya yang udah dilakukan sih kemarin karena berhubungan dengan PPKS ya, Mhm, yaitu saya untuk pertama kali ini karena mengkondisikan mereka juga ya. Jadi baru hanya sebatas formalitas aja gitu.
Jadi administrasi baru sekedar administrasi yang udah ya. Tidak diperiksa satu persatu. Kalau ada bukunya, oh ini sudah ada nih, udah nyetak, udah dibuat, oh udah bagus. Jadi masih apa ya? Belum belum sesuai dengan juknis gitu. Karena tadi tuh saya belum bisa memaksa langsung gitu ya secara ini. Jadi masih pengadaptasian perasaan mereka. Oke. Saya catat ya Pak ya, ada beberapa poin Ya, yang saya dapat tadi. Tadi ya betul. Bapak nggak berani memaksa gitu kan, nggak berani memaksa. Betul. Dengan pertimbangan adanya jenjang jenjang Usia. selisih usia yang memang menurut Bapak itu menjadi kendala Bapak untuk mengkomunikasikan itu gitu. Kemudian Betul. termasuk juga Bapak kesulitan untuk menjelaskan kepada mereka apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru, ya, Ya, terutama betul. mungkin untuk memenuhi administrasi supervisinya. Seperti itu bukan, Ya, Pak? betul, betul. Iya, Betul seperti itu. oke. Nah, kalau demikian, tapi itu semua gurunya seperti itu? Atau hanya beberapa Eh, saja? hanya beberapa saja sih. Hanya Hanya beberapa beberapa saja. saja. Berarti ada juga guru yang memang sesuai dengan rule-nya ya, sesuai dengan juknis yang Ada. diharapkan gitu. Nah, berarti Karena Bapak kan di sana ingin ya, ya Pak gimana? karena di sana juga ada guru-guru yang usianya di bawah saya gitu ya. Mhm. Otomatis saya juga tidak terlalu minder gitu kalau yang di bawah. Ini yang lebih tua tuh kadang saya jadi minder. Mhm, mhm. Berarti apa namanya? Kalau untuk yang lebih muda mungkin tidak ada kesulitan, tapi yang lebih tua nanti fokusnya di sini ya. Ya, ya, pokoknya Berapa persen dari yang tua ini dari sekian jumlah guru yang ada? yang lebih tua 40% lah. Ada 40%. 40%. Berarti Iya, sebenarnya kalau mengikuti alur dari usia itu berarti yang 60% itu sudah sudah sesuai dengan juknis ya. ya, Kalau yang 40 50 yang 60% itu belum. Nah, ini berarti kan belum. yang 40% ini yang belum. Berarti ini kan yang harus digali gitu ya, seperti itu. Iya. Menurut Bapak Sebetulnya mhm. Kalau begitu sebetulnya mhm, sebetulnya yang tua ini sebetulnya siap sih sebetulnya kalau misalnya siap. saya supervisi ke kelas gitu ya. Mereka juga administrasinya bikin bagus gitu. Cuman di sayanya aja yang kadang kurang berani kalau kalau mengkoreksi atau memberikan apa kalau ada yang salah saya dikoreksi. Jadi Mhm. perasaan dari dalam pribadinya saya aja gitu. Berarti lebih ke perasaan Bapak ya. Kalau begitu Iya, upaya apa nanti ke depan supaya perasaan itu tidak muncul lagi gitu. Supaya Bapak tidak segan lagi untuk menggali lebih dalam kompetensi guru-guru yang senior tersebut. Nah, apa yang Bapak akan upayakan ke depan? jadi yang akan diupayakan nih supaya saya lebih lebih bisa apa dekat dengan mereka dan saya bisa tahu perasaan mereka bagaimana kalau saya apa koreksi atau gimana. Mungkin akan melakukan pendekatan secara non formal ya, lebih pribadi, mungkin Mhm. dengan lewat curhat-curhat gitu ya, dengan Mhm. mendengarkan keluhan-keluhan mereka ya, Mhm. yang mudah-mudahan aja dengan cara pendekatan non formal ini mereka lebih terbuka dan ketika saya memberikan masukan pun mereka akan lebih bisa menerima gitu. Terus bagaimana caranya supaya mereka mau
mau nih terbuka sama Bapak? Mau Ya tadi itu terbuka ya, mengungkapkan permasalahannya? itu tadi melakukan pendekatan secara non formal, diantaranya seperti ya ngobrol sambil ngaliwat atau Mmm, sambil eh, ya sambil makan, sambil ketika selang istirahat gitu kan sambil ngobrol, gitu, sambil yang tidak formal lah. Jadi bukan dalam arena rapat, dalam eh, kalau yang resmi kadang mereka tidak mau mengungkapkan. Gitu. Atau saya mhm juga kadang kalau dalam resmi mah kadang seperti menyuruh dengan maksa gitu ya. Kalau dalam mhm resmi. Nah kalau in non formal kan ya kesannya tidak resmi dan kalau menyuruh pun tidak terasa gitu. mmm. Ya, itu aja sih yang mungkin sekarang akan dan sedang saya lakukan gitu. Artinya mencari momen yang lebih santai ya, Pak, ya. Biasanya Iya, kalau betul. mencari, momen apa, dengan kegiatan yang santai biasanya kan bisa memunculkan, pribadi yang sebenarnya ya. Iya, Kemudian iya betul. karakternya juga lebih kelihatan pada saat itu. Sehingga kita juga lebih mudah untuk bisa mengenali mereka dan tahu apa yang harus dilakukan barangkali ya, seperti Iya, itu, Pak. betul. Mhm. Baik, menarik ini Pak, semakin menarik. Hanya saja di sini untuk, apa namanya, untuk rencana tindak lanjut, selanjutnya selain apa yang sudah Bapak, upayakan saat ini, yang sedang Bapak upayakan saat ini, ada nggak alternatif lain yang mungkin bisa dilakukan? Ya, alternatif lainnya untuk lebih bisa apa ya? Mereka memahami tugas-tugas supervisi akademik keakademikan mereka gitu ya atau keakademikan kita maksudnya. Saya rencananya mau membuat sebuah komunitas praktisi di lingkungan lokal, di lingkungan sekolah. Mmm, Jadi selain tadi yang non formal, saya juga akan menambah intensitas kegiatan formalnya gitu ya. Jadi selain rapat dinas bulanan, saya juga ingin menambah kegiatan semacam KKG tapi di lingkungan sekolah. Jadi di sana dibahas nanti masalah permasalahan-permasalahan mulai dari permasalahan di kelas, siswa, ataupun program-program sekolah yang akan dan sedang dilaksanakan mhm. di Godoknya. Oke, kenapa itu tidak dijadikan sebagai alternatif utama, Pak? Kenapa, apa Ya namanya, Kak, yang tadi yang kegiatan santai itu dijadikan sebagai alternatif alternatif, kemudian yang ini sebagai solusi utama. Apa karena alasannya, Pak? alasannya karena tadi tadi saya kan baru ya. Kalau misal Mhm, langsung ke alternatif kedua yang formal, eh, saya nggak tahu karakter mereka secara pribadi. mmm, Jadi yang saya yang saya sasaran pertama itu saya ingin tahu dulu mereka karakter pribadi mereka sendiri. Jadi ketika sudah tahu, nah ketika sudah dilaksanakan kegiatan formal pun um, saya bisa mengimbangi keinginan mereka. Jadi mmm, pribadinya dulu yang jadi sasaran utama kalau saya gitu. saya paham betul. Betul. Keren sekali pendekatan Bapak ya, dari Iya, pendekatan personal ke pendekatan formal, itu keren banget ya. iya betul. Jadi istilahnya kalau nggak salah ada laukna beunang, caina beunang gitu ya, Pak, ya? Lauk Betul nggak itu laukna istilahnya? benang, caina herang. Ah, betul, laukna Lauk beunang, caina herang. Cina Jadi herang. tanpa kita, apa namanya, memaksakan kehendak mereka, mereka dengan sukarela ingin menyelesaikan semua itu tanpa harus ada konflik ya, seperti itu. Betul, betul seperti itu. Iya. Keinginannya Keren, seperti Pak. itu. Keren solusinya ini bisa jadi Ya, apa namanya, inspirasi buat saya untuk bisa mungkin nanti saya juga ingin, mengimplementasikan kepada staf-staf saya nanti, Pak, nih. ya Oke, Pak, mudah-mudahan aja. selanjutnya nih, eee
Bapak sudah mengungkapkan rencana aksi nyata, kemudian alternatifnya juga sudah disiapkan dengan baik gitu ya. Nah, kira-kira Ya. Pak, siapa saja yang nantinya akan terlibat dalam kegiatan yang akan Bapak lakukan ini? Yang akan terlibat diantaranya seperti komite sekolah itu yang akan Mhm. saya libatkan secara aktif. Mhm. Orang tua itu juga pasti ya harus terlibat. Mhm. Kemudian yang paling utama ya guru-guru. Guru-guru Oke. harus terlibat aktif dalam kegiatan yang akan saya Hmm. laksanakan. Iya. Kapan itu Pak mau dieksekusinya? Eksekusinya ya secepatnya lah setelah ulangan, setelah PAS mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Oke. Mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Mudah-mudahan lancar, amin. Doanya Oke dari Pak, Ibu. siap Pak. Nah Pak, sesi bagian akhir nih dari coaching kita nih. Kira-kira Ya, apa yang Bapak rasakan saat ini setelah berdiskusi malam ini? yang saya rasakan setelah coaching malam ini, saya lebih mendapatkan penguatan atau motivasi, tambahan motivasi ya dari Ibu tentang masalah yang saya hadapi. Jadi mudah-mudahan saya lebih bisa mengembangkan kemampuan saya, eh, tidak melihat lagi saya ini usianya di mana gitu ya. Tidak melihat lagi mereka usianya berapa, tapi tujuan yang harus dicapai yang itu dilihat gitu ya, harus dilihat. Oke. Jadi itu aja, Bu. Iya, keren Pak. Semoga berhasil rencananya. Amin, Saya amin, doakan ya amin. Pak ya. Dan terima kasih Amin. untuk coaching kita hari ini, malam ini sangat sangat menginspirasi dan mudah-mudahan nanti ke depan coaching berikutnya akan ada perubahan yang sangat signifikan dari diri Bapak terkait dengan hal ini. Amin, Baik, amin ya Allah. saya tutup coaching malam ini. Terima kasih Pak. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wah, sangat luar biasa sekali nih. Percakapan coachingnya sangat baik sekali di catatan saya ini. Paradigma berpikir coachingnya sudah kelihatan, baik coachnya kepada coachingnya sudah bisa fokus ya, sudah fokus pada coach yang akan dikembangkan, terus sudah bersikap terbuka dan memiliki rasa ingin tahu ya, memiliki kesadaran diri yang kuat dan mampu melihat peluang baru di masa depan. Terus prinsip-prinsip coachingnya pun sudah kelihatan, sudah ada bentuk kemitraan, itu sudah terlihat, sudah proses kreatifnya juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaannya, Bu Ai sudah sangat baik sekali ya, sehingga dapat memaksimalkan potensi dari itu sendiri ya, sudah sangat baik sekali. Tapi kira-kira refleksinya bagaimana Bu Ai? Ada yang mau diungkapkan setelah melaksanakan coaching tadi ya, apa refleksinya? Ya, Ya. luar biasa Pak Misbah ini Pak. Jadi Ya, dari ya. waktu ke waktu saya melihat Pak Misbah semakin lebih lebih wawasannya, literasinya juga udah Ya. sangat ini yang saya lihat itu justru dari inovasinya gitu ya, inovasi pemikiran dia Sudah. yang ingin mendekatkan diri beliau itu dengan staf-stafnya supaya bisa terangkul semuanya. Dan itu karena tapi di balik itu kan memang ada tujuan, tapi kan tujuannya baik untuk pengembangan sekolah yang lebih baik ya Pak ya. Iya. Ya. Bagaimana Saja dengan Pak Misbah setelah melaksanakan coaching ini? Alhamdulillah saya bisa lebih semangat lagi ya Iya. dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan untuk mencapai tujuan yang telah disusun. Ya. Terima kasih semuanya. Ya. Alhamdulillah ya, pelaksanaan coaching kita telah selesai ya dengan alur tirta yang cukup baik sekali. Dengan pelaksanaan coaching ini kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. ya, terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.